Momen Lebaran tahun 2022 atau Idul Fitri 1443 Hijriah menjadi momentum bagi semua muslim terutama di Indonesia. Mudik besar-besaran dilakukan setelah kasus COVID-19 jauh berkurang. Di momen Lebaran kali ini tak hanya warga awam yang antusias namun juga para bakal calon presiden. Seperti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang bersilaturahmi ke para tokoh politik dan ulama. Di hari pertama Lebaran, Prabowo bertandang ke rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Prabowo juga bertemu dengan Putri Megawati, Puan Maharani. Ketua DPR RI ini merupakan sosok yang dalam sejumlah survei kerap disandingkan dengan Prabowo untuk Pilpres 2024. Bertolak dari Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Menteri Pertahanan ini juga bersilaturahmi ke Presiden Joko Widodo. Di hari kedua Lebaran, Prabowo menemui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Lanjut ke sejumlah pimpinan pondok pesantren, juga para pendukungnya. Kepada Kompas TV, pengamat politik menilai langkah Prabowo bertemu sejumlah tokoh politik di momen Lebaran bisa dibaca sebagai persiapan untuk maju pada Pilpres 2024. Ini juga dikaitkan dengan posisi Prabowo sebagai Menhan dan masa pandemi COVID-19. Kemarin setahu saya sebatas silaturahmi momen Lebaran ya. Tapi kalau mau dimaknai secara politik, terlepas apapun motifnya, memang ini yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo ketika beliau katakanlah memang betul ingin maju di 2024. Karena apa yang hilang dalam beberapa tahun terakhir setelah beliau menjadi Menteri Pertahanan adalah panggung nasional yang menempatkan beliau menjadi tokoh politik. Kenapa? Kegiatan sebagai Menhan itu minim sisi elektoralnya ya, berbeda dengan kepala daerah. Dia dalam era pandemi, kepala daerah itu bisa berbicara baik treatment, tracing, testing, apapun itu, karena generalis. Menjadi Menhan itu sangat segmented, sektoral. Siapa sih yang mengerti mengenai isu-isu pertahanan hanya kalangan tertentu. Sehingga kemudian tidak mengherankan ketika kita tahu dalam hampir setahun terakhir kan pembicaraan mengenai 2024 memang menunjukkan the election comes very early dan Berbeda dengan Prabowo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggelar open house virtual bersama istri dan sang anak. Ganjar menayangkan open house secara daring, ngobrol dengan warganya dari Puri Gedeh Gajah Mungkur Semarang di media sosial. Bagus, menyenangkan lah ketemu warga yang ada di seluruh tanah air dan di beberapa negara gitu ya. Mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan. Nah, suasana ceria, bisa berbagi, itu membuat kebahagiaan ini bisa kita wujudkan dengan ya secara virtual lah. Meskipun rasanya pasti berbeda kalau ketemu langsung ya. Sementara itu di hari pertama Idul Fitri, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melaksanakan salat Id bersama warga di halaman Jakarta International Stadium, JIS. Ini merupakan pertama kalinya salat Id diselenggarakan di JIS dan dihadiri lebih dari 23.000 jamaah. Anies mengatakan salat berjamaah menjadi hal yang dinanti setelah 2 tahun salat Id tak dapat digelar secara berjamaah dengan saf yang seharusnya. Begitu banyak yang hadir untuk bersama-sama mengambil manfaat dari tempat ini sebagai tempat sholat Idul Fitri. Dan kita memang dari awal menginginkan agar tempat ini bisa multipurpose, punya banyak manfaat untuk kegiatan. Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan adalah 3 teratas bakal capres favorit ribuan responden dari beberapa lembaga survei. Maka tak heran jika ketiganya disorot dalam momen Lebaran kali ini. Silaturahmi ketiganya dipandang sebagai safari politik demi persiapan melaju ke ajang Pilpres 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, 3 kandidat capres yang namanya mendominasi sejumlah survei untuk elektabilitas Pilpres 2024 tampaknya mulai bersafari, silaturahmi. Memang momennya Lebaran, tetapi sulit kemudian melepaskan mereka dari silaturahmi politik di momen Lebaran kali ini. Apakah ini juga berarti mesin politik dan mesin kontestasi Pilpres 2024 memang sudah mulai bergerak atau sudah mulai dinyalakan mesinnya? Kami segera berbincang. Ada Daniel Azhar Simanjuntak, juru bicara Pak Prabowo Subianto.
ada Willy Aditya, Ketua DPP Partai Nasdem, dan ada Arief Susanto, analis politik dari Exposit Strategic. Selamat pagi Mas Arief, Bang Daniel, Bang Willy, apa kabar? Minal aidin wal faizin. Mohon maaf, Ya, Bang Daniel suaranya sudah kedengeran ya dari studio. baik. Oh, Kedengeran. bagus. Iya. Bang Daniel paling penting ini pagi ini. Jadi Pak Prabowo maju 2024 nih ya, sudah keliling-keliling ke Jawa Timur, terutama ke pondok pesantren, Bang Daniel. Seperti yang sering disampaikan Mas Arief, bahwasannya seluruh kader Gerindra tentu menginginkan Pak Prabowo untuk kembali mengikuti kontestasi Pilpres di 2024. Namun sampai dengan detik ini Pak Prabowo belum memberikan jawaban yang eksplisit terkait dengan aspirasi seluruh kader Gerindra tersebut. Pak Prabowo hanya sering menjawab bahwasannya beliau ingin terus berkontribusi untuk kebaikan bangsa dan negara, dan itu terus beliau lakukan pada hari ini dengan menunaikan tanggung jawab beliau sebagai Menteri Pertahanan. Ya. Jadi pada saat ini tentu tidak ada yang lebih penting selain terus bekerja untuk kepentingan pertahanan negara. Kira-kira begitu Mas Arief. Oke. Bang Daniel, sedikit nih ya, mumpung ketemu Bang Daniel yang terus mendampingi Pak Prabowo. Apa yang ada di benak Pak Prabowo ketika berkunjung ke Pondok Pesantren Tebu Ireng dan juga Pondok Pesantren di Darul-Ulum ya, di Rembang begitu. Kalau pengamat politik kan mengatakan kemarin Pak Prabowo di Pilpres yang lalu selalu bersama saudara-saudara dari 212 begitu. Nah sekarang apa ini ke tengah sedikit, ada NU ketemu Bu Hovifah, kemudian juga mungkin kita tunggu sebentar lagi akan ketemu Muhammadiyah. Begitu Bang Daniel, Pak Prabowo? Ya, kalau Mas Arief perhatikan kan sikap Pak Prabowo selama ini adalah sikap tengahan dan nasionalistik. Itu sikap utama Pak Prabowo ya. Kemudian kedua, kenapa momentumnya Idul Fitri pada saat ini melakukan silaturahim, karena memang beberapa tahun ini Pak Prabowo disibukkan dengan agenda melakukan penguatan pertahanan Indonesia di Kementerian Pertahanan yang menjadi tanggung jawab beliau dari Pak Joko Widodo sebagai presiden. Nah, kemudian ada momentum Lebaran, karena Lebaran juga libur panjang, Pak Prabowo memanfaatkan itu untuk mengunjungi teman-teman atau sahabat-sahabat lama beliau, para kiai, para tokoh begitu. Karena ini momentum yang paling afdol, paling baik gitu untuk melakukan silaturahim. Itu saja sebenarnya, Mas. Oke. Nanti kita tanggapi lagi ya ngobrolnya pagi hari ini. Saya ke Bang Willy dulu, Nasdem. Bang Willy, kita belum lihat nih Nasdem, Pak Surya Paloh ketemu dengan Pak Prabowo begitu kan. Pak Prabowo udah ketemu Ibu Mega, nanti Mas Arief bisa menganalisa juga pertemuan itu. Ada tanggapan berkaitan dengan jalannya Pak Prabowo di Jawa Timur ini dan juga kapan ketemu sama Pak Surya Paloh, Pak Prabowo? Bang Willy. Ini pagi-pagi udah masuk jebakan Batman kita sama. Masa sih? Masih dalam rangka silaturahmi kan, Lebaran kita ini. Iya, silaturahmi itu kan kewajiban Muslim satu atas Muslim yang lainnya. Begitu. Iya, insya Allah. Ya, silaturahmi ya sebenarnya terjadi aja ya. Cuma Nasdem akan fokus kepada Rakernas Mas Bayu. Ya, Juni ya, pertengahan Juni. Ya, bulan Juni tanggal 15 sampai 17 Juni. Kami akan menyampaikan 3 nama pada Pak Surya, baru kemudian Pak Surya melakukan komunikasi untuk membangun blok politik Mas Bayu. Jadi hari ini silaturahmi Partai Nasdem itu lebih mungkin ke dalam gitu ya, melakukan konsolidasi internal ya. Jadi Pak Surya menugaskan kami untuk menghelat Rakernas sebagai bentuk menyerahkan membahas agenda-agenda politik untuk peserta pemilu 2024 sekaligus menyampaikan nama calon presiden ke beliau.
Gitu, Mas Bayu. 3 nama calon presiden akan diserahkan ke Pak Surya Paloh di Rakernas 15 sampai 17 Juni, Rakernas Nasdem, begitu ya. Ada nama Anies Baswedan. Nasdem Ya. tampaknya kan dekat nih dengan Pak Anies. Semua dekat, Mas Bayu. Ya. Namanya sendiri nanti akan disodorkan oleh DPW, Dewan Pimpinan Wilayah kepada Rakernas. Dan Ya. mungkin bisa lebih dari 3 nama ya. Oh, Tugas kami oke. di steering committee mengerucutkan dia jadi 3 nama. Biar dia tidak terlalu luas, biar dia tidak terlalu longgar. Jadi Ya. kami sudah melakukan survei hampir di seluruh daerah pemilihan di Indonesia. Nah, proses sebangun dengan aspirasi itu dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah dan kemudian disampaikan di Ya. platform Rakernas. Nah, kami sekarang sedang bekerja sama dengan beberapa lembaga riset, Mas Bayu, karena indikatornya tentu popularitas, elektabilitas di satu sisi itu sebuah keniscayaan, Oke. di sisi yang lain calon presiden kita tentu harus orang yang memiliki integritas, memiliki kapabilitas dan profesionalitas. Ya. Kita tentu harus mengawinkan rejim elektoral ini dengan basis. Ya. Sebab kemarin di sholat Id di JIS, Jakarta International Stadium, ada Ahmad Syaroni, Bendahara Umum Nasdem juga hadir. Ini tanda-tanda bahwa kedekatan itu lebih dibanding dengan nama-nama lain, Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo yang menjadi juara kelas terus kalau survei elektabilitas. Bang Wil? Ahmad Syaroni mau maju pilgub. Jadi, tentu menyapa warga DKI menjadi keharusan bagi Ahmad Syaroni itu. Jadi, konteksnya itu lebih politik lokal ya. Yang dilakukan oleh Ahmad Syaroni. Oke. Nah, Mas Arief, kalau ngedengerin penjelasannya Bang Daniel sama Bang Willy ini, bagaimana analisa Anda melihat gerakan-gerakan manuver selama momentum Lebaran dijadikan panggung seperti ini? Ini memang momen yang pas begitu, Mas Arief? Ya, ini silaturahmi dengan cita rasa politik ya, cita rasa pilpres ya. Ya. Ya menarik tadi Bung Bayu juga sudah mengaitkan beberapa momentum tadi ya. Dan memang ini bukan pertama kalinya. Saya kira kalau kita mau ingat yang agak dekat itu 2019 lalu ya, ketika AHY itu juga bersilaturahmi, berhalal bihalal dengan Ibu Mega misalnya, itu juga menjadi momentum politik yang cukup menghebohkan pada saat. Tapi saya kira sekarang ini relatif lebih kondusif ya situasinya, dan memang kira-kira udah pacunya kan 3 itu tadi ya, Bayu dan teman-teman semua. Dan sekarang ini memang terlihat bahwa mulai dipanaskan ya, terutama oleh Pak Prabowo dengan mengunjungi 2 wilayah yang kalau mengacu pada hasil 2014 maupun 2019 termasuk kantung suara utama. Ya, begitu. Jadi wajar saya pikir kalau misalnya mulai dilakukan pendekatan politik ya, tidak hanya untuk mengerek elektabilitas seperti tadi disebut oleh Bung Willy gitu ya, tetapi juga ini sekaligus menunjukkan bahwa perlu basis politik yang jauh lebih luas, jauh lebih cair ya, sehingga polarisasi lama antara nasionalis dan religius itu menjadi lebih cair gitu ya. Karena bagaimanapun siapapun ya, nama-nama yang beredar itu tidak mungkin memperoleh dukungan hanya dari satu pihak, hanya dari satu kubu gitu ya. Dan saya kira positif untuk mencairkan polarisasi. Kita tahu misalnya tinjauan Kompas hari ini ya, memberi kita sebuah sinyal bahwa bahkan di media sosial pun itu silaturahmi juga punya cita rasa politik. Ya. Tapi saya mengkhawatirkan bahwa memelihara polarisasi itu akan buruk bagi kita semua, dan spirit silaturahmi itu kemudian berlawanan justru ya dengan pembelahan politik. Oke. Kalau kita mau sedikit membahas Pak Prabowo dengan adanya satu nama Pak Ganjar Pranowo yang pasti kuat di Jawa Tengah begitu, apa PR yang kemudian harus dilakukan Pak Prabowo menjelang 2024, Mas Arief? Ya,
Bung Daniel mungkin punya banyak strategi ya di kantongnya gitu ya. Tapi saya pikir yang menjadi perlu adalah itu tadi ya, untuk memperluas basis dukungan tidak hanya dari satu kalangan. Maka bertemu kiai, kemudian membangun image politik yang tidak sekadar bahwa Prabowo adalah seorang nasionalis, itu menjadi penting. Kita tahu terutama di 2019 ya, dukungan dari kelompok-kelompok keagamaan itu kan justru lebih kuat kepada Prabowo dibandingkan Jokowi. Nah, ini menjadi modal politik. Tetapi yang belum teruji sampai hari ini adalah survei-survei itu lebih terfokus pada nomor satu figur capres itu sendiri dengan 3 nama itu tadi. Yang belum teruji pertama adalah bagaimana jika capres itu disandingkan dengan cawapres misalnya ya. Itu satu. Lalu yang kedua adalah selama ini terutama dengan safari politik ini gitu ya, yang terlihat adalah kekuatan figur. Padahal misalnya nih kalau kita merujuk kepada rakernasnya Bung Willy dan teman-teman di Nasdem misalnya, saya pikir mereka juga perlu untuk melihat katakanlah semacam misi misalnya, yang kemudian bisa berterima tidak hanya figur Prabowo, tidak hanya figur Ganjar, tidak hanya figur Anies gitu ya, tapi apa yang akan mereka bawa di masa depan, dan itu punya keberterimaan secara kelembagaan. Karena Nasdem dan yang lainnya saya pikir akan bicara mengenai bagaimana program yang diajukan itu bisa match juga dengan target-target yang ingin diraih oleh partai. Oke, nah kita sambung nanti, menarik untuk kemudian pengen tahu di belakangnya, mau bongkar sedikit sakunya Bang Daniel itu ada strategi apa lagi di kurun waktu yang sebetulnya nggak terlalu lama lagi untuk 2024. Juga menarik melihat Nasdem yang sebentar lagi akan rakernas dengan menyerahkan 3 nama gitu. Apakah ada nama Bayu Sutiono? Kira-kira saya pengen tahu nanti. Kita jeda dulu, setelah ini kita sambung lagi. Tetap bersama kami.